Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tajwid menggunakan metode tabel warna. Jadi belajar tajwid itu penting karena apa? Karena untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apa? Untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jika membaca Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu tajwid, maka kemungkinan besarnya ketika membaca Al-Quran dia akan mengalami banyak kesalahan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin ya. Yang pertama apa? Idhar. Kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ikhfa. Nah, langsung saja ke poin pertama, yaitu mengenai idhar. Apa itu idhar? Silakan dibaca. Ya, sudah cukup. Jadi menurut bahasa idhar itu artinya jelas atau nampak. Sedangkan menurut istilahnya yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf idharnya ada berapa? 6. Coba sebutkan. Ya. Bisa dilihat contohnya. Jadi idhar secara bahasa yaitu artinya jelas. Sedangkan menurut istilah yaitu ketika ada nun mati atau tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu yang an, in, un itu namanya tanwin. Nun mati ya nun yang berharokat sukun. Perhatikan semuanya, sini baik-baik. Jadi dari bahasa tersebut, dari segi bahasa sudah terlihat bahwasanya idhar ini ketika membacanya yaitu dengan jelas. Coba kita lihat contoh bersama. Dilihat contohnya di bawah, contoh bacaan. Apa itu dibacanya? Contoh yang pertama. Nah, jadi bacanya harus jelas. Kullun amana. Maksudnya jelas itu apa? Sudah perhatikan. Maksudnya jelas itu seperti apa? Jelas itu maksudnya tidak ada dengungnya ya. Jadi tidak boleh membacanya dengan kullun amana, nggak boleh ya. Harus jelas. Kullun amana, nggak boleh juga. Nggak boleh membacanya kullun amana, nggak boleh ya. Pokoknya tidak ada unsur dengung. Nah, idhar di sini diwarnai dengan warna apa? Merah. Warna merah artinya jelas. Kemudian contoh di bawahnya kullun amana itu ada apa di situ? Lamnya harokatnya apa? Tasdid. Dari mana? Kullun apa berarti harokatnya? Harokatnya dommatain. Kullun lun. Ya, kalau yang dimaksud tanwin itu yang an, in, un. Kalau an itu berarti fathatain. Apa? Fathatain. Kalau yang bawah kasrotain. Kalau yang di atas dommatain. Nah, di sini ada apa? Harokatnya apa? Harokatnya apa bareng-bareng? Dommatain. Kemudian di depannya ada bukan A ya. Ada apa? Ada apa? Coba sebutkan lagi, huruf idharnya ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan. Alif, ba, kha,
dan ha ya. Berarti di sini kullun amana apa berarti? Coba ada domatain atau tanwin ya. Di depannya bertemu dengan hamzah. Bedanya hamzah dengan alif itu ada bedanya. Kalau hamzah itu apa? Sederhananya yang dapat diucapkan a itu namanya hamzah. Kalau alif itu biasanya alat untuk memanjangkan ya. Ma itu ada apa rane? Anak ngadeg-ngadeg ya. Itu namanya alif. Hati-hati. Alif dengan hamzah itu berbeda. Kemudian lihat contoh di bawahnya. Apa coba? Belum. Yang kedua. Nah, ini juga sama, membacanya harus jelas. Di situ ada apa? Jannatin, taknya harokatnya kasrotain. Kemudian di depannya bertemu dengan huruf ain. Jadi bacanya harus jelas. Jannatin aliyah. Yang nggak boleh jannatin aliyah, nggak boleh ya. Kemudian contoh berikutnya yang ketiga, dilihat, coba dibaca bareng-bareng. Azizun Ghafur. Di situ ada apa? Coba dilihat warnanya apa warnanya? Kuning dari mana? Kuning dari mana? Warnanya apa? Merah. Di situ ada zanya, harokatnya apa? Domatain. Kemudian di depannya bertemu dengan huruf go. Karena go ini adalah huruf idhar, maka dibacanya harus jelas. Ulangi ya, idhar itu secara bahasa artinya jelas. Namun secara prakteknya yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf idharnya ada 6, yaitu ain, ha, kho, gin, hamzah, dan ha. Jangan ngobrol. Coba apa yang dimaksud dengan idhar? Tuh, deleng kan? Coba perhatikan, makanya perhatikan. Kemudian lanjut yang nomor 2. Apa nomor 2? Idgham. Apa itu idgham? Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau bisa juga diartikan dengan melebur. Ya. Jadi intinya sudah secara bahasa itu memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Artinya dia melebur ku apa? Rada nyampur ya. Agak menyampur itu namanya melebur. Berarti nah, huruf idghamnya itu ada berapa idgham? Oh ya, bentar dulu. Idgham itu dibagi menjadi berapa? Dua. Apa yang pertama? Idgham biguna. Yang keduanya idgham bila gunna. Ulangi. Idgham dibagi menjadi berapa? 2. Apa yang pertama? Idgham biguna. Dan yang keduanya? Idgham bila gunna. Nah, apa yang dimaksud dengan idgham biguna? Idgham biguna ini artinya idgham yang memakai dengung gunna. Nah, jadi idgham biguna sesuai bahasanya biguna dengan dengung. Berarti dia dibacanya dengan dengung. Hurufnya ada berapa? 4. Coba sebutkan. Wawu ya. Atau biasa disingkat dengan kalimat yanmu ya. Jadi ya nun mim wawu. Coba dilihat contohnya. Diam dulu, dilihat, suruh dilihat, belum suruh dibaca. Coba dilihat ada warna apa di situ? Kuning ya. Ada warna kuning. Di situ ada apa? Jadi intinya ada, ini kan semua itu kan hukum nun mati atau tanwin. Jadi kalau idgham biguna yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigun. Nah, jadi setiap ada nun mati atau tanwin yang tadi an in un itu ya,
kemudian bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, apa yaitu ya, nun, mim, wawu. Coba dilihat contohnya, di situ ada apa? Mayyaqulu. Ada nun, Nun mati. nun mati atau nun yang berharokat sukun. Dilihat, mana coba dilihat, mana coba. Ini. Nah, ya. Di depannya ada, Ada ya. di depannya ada huruf apa? Ya. Ya, berarti dia termasuk bacaan idgham bi gunnah. Bacanya bagaimana dengungnya? Mayyaqulu. Mayyaqulu. Jadi ada ketukannya. Mayyak, paling enggak 3 ketukan ya. Walaupun, perhatikan, walaupun bacanya benar mayyaqulu tapi tidak lama atau tidak ada ketukannya, maka dia bukan dengung ya. Kemudian sudah di bawahnya, lihat. Coba dilihat dulu. Dilihat, belum suruh dibaca. Dilihat. Yo, dibaca, apa dibacanya? Yaj'aluna. Di situ ada apa? Qaf. Harokatnya apa? Harokatnya dhammatain. Kemudian di depannya ada ya, sama ya juga termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Kemudian contoh di bawahnya ada apa? Ada apa? Hittatun naghfir lakum. Coba ada apa di situ? Tanya harokatnya apa tanya? Hittatun harokatnya dhammatain. Kemudian di depannya bertemu dengan huruf nun, maka bacanya juga harus dengung. Hittatun yang lama ya. Hittatun naghfir lakum. Itu namanya idgham bi gunnah. Kemudian sekarang lawannya ya. Lawannya apa? Idgham bila gunnah. Ini ada kesalahan warna ya. Aslinya warnanya itu apa di sini? Enaknya warnanya apa? Abu-abu ya. Kita tandain pakai warna abu-abu aja ya. Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ini dibaca ketika huruf nun sukun mati atau harokat tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro Sudah, cukup sampai di situ. Intinya gampang. Setiap rumusnya kayak gini ya. Rumusnya setiap ada nun mati atau tanwin yang an-in-un itu ya. Kemudian di depannya ada huruf lam dan ro, maka dia bacaan idgham bila gunnah. Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ini dibaca ketika huruf Jangan membaca. Perhatikan. Idgham bila gunnah yaitu setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Jadi bila gunnah sesuai dengan namanya, dia membacanya tidak dengan gunnah, tidak dengan dengung ya. Coba dilihat contohnya. Contoh dilihat. Coba dibaca. Milladunhu. Jadi tidak boleh membacanya mingladunhu, tidak boleh ya. Karena ada nun mati di situ, di depannya bertemu dengan lam, maka bacanya tidak jangan disender, kepalanya jangan disender. Milladunhu. Kemudian contoh di bawahnya apa? Raufur Rahim. Di situ ada apa? Fa-nya harokatnya apa? Fa-nya dhammatain. Kemudian di depannya ada huruf ro. Ro itu termasuk huruf idgham bila gunnah. Jadi bacanya harus jelas, tidak boleh dengung ya, nggak boleh apa di sini Raufur Rahim, nggak boleh ya. Harus fa-nya itu harus masuk ke ro. Raufur Rahim. Nah, tandanya untuk memudahkan kita membaca
idgham bila gunna ini biasanya di Al-Qur'an itu ada tasdidnya ya. Milladunhu dengan raufur rahim biasanya ada tasdidnya. Paham ya? Kemudian nomor 3 yaitu apa? Iklab. Iklab itu apa? Iklab mempunyai arti menukar atau membalik. Sudah cukup. Menurut bahasa, secara kebahasaan yaitu iklab artinya apa? Mempunyai arti menukar atau membalik. Menukar atau membalik. Sudah cukup. Namun secara prakteknya yaitu setiap ada nun mati atau tanwin, setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab. Ada berapa huruf iklab? Ada 3. Ada 3 dari mana? Ada 2 dari mana? Coba dilihat. Jangan asal bunyi ya. Dilihat. Ada berapa? 3. Ada 3. 3 mana 3? Mana? Huruf iklab ada berapa? Ada 1. Ya, kenapa 3? Kenapa 2? Apa iklab hurufnya ada berapa? 1, yaitu coba dilihat tulisannya bareng-bareng. Apa di situ hurufnya? Ba. Jadi setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Coba dilihat contohnya. Di situ apa contohnya? Alimum bidatis sudur ya, ada panjangannya. Warnanya apa di sini? Biru. Kalau biru berarti bacaan iklab ya. Di situ ada apa? Alimun, mimnya harokatnya apa? Harokatnya dhammatain. Kemudian di depannya bertemu dengan ba. Jadi bacanya gimana? Jadi bacanya langsung ke ba ya. Alimum bidati, alimum, sama ya, dengung ya, agak lama ya. 3 ketukan paling tidak. Alimum jirolu ya. Coba bareng-bareng baca. Gak usah diketuk. Saya ulangi. 1, 2, 3. Jiro. Kurang lama. Lihat ketukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maksudnya gini, alimum bidatis. Yang lama ya, ulangi. Alimum bidatis. Jadi ketukannya paling 3 tidak ya. Dimulai ketukannya ketika mimnya bertemu dengan ba. Alimum 1, 2, 3 langsung jalan. Alimum bidati. Jadi lama ya. Kemudian di bawahnya dilihat apa contohnya di bawah? Ambihum. Di situ ada apa? Ada nun mati di depannya bertemu dengan ba. Bacanya pun sama. Gimana coba? Ambihum. Ambi. Yang lama ya, coba praktekkan. Ambihum. Lagi ulangi. Ambihum. Walaupun harus dikasih catatan, walaupun bacanya benar ambihum tapi tidak lama, itu bukan iklab ya, masih salah bacanya ya. Ambihum. Paham ya? Kemudian di bawahnya coba lihat. Ada apa? Ada apa di bawahnya? Ikhfa. Ikhfa dilambangkan dengan warna apa di situ? Hijau ya. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Sudah cukup. Secara bahasa yaitu menyamarkan atau menyembunyikan huruf. Namun secara prakteknya yaitu ketika ada nun sukun atau mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Huruf ikhfa ada berapa? 15. Coba sebutkan.
Bisa dilihat ya. Bisa. Coba dilihat contohnya. Di situ coba baca bareng-bareng. Nah, ini juga sama ketukannya ya. Jadi harus dengung, ketukannya juga hampir sama dengan yang tadi. Rijalung sodaku. Rijalung sodaku. Paham ya? Coba dilihat contoh di bawahnya lagi. Mangsuro. Di situ ada apa? Ada nun mati bertemu dengan sa. Mangsuro. Mangsuro. Karena sa ini termasuk huruf ikhfa, maka dia dibaca dengung, dibaca ikhfa ya. Coba dilihat lagi di bawahnya. Ingkungtum. Coba di situ ada apa? Nun mati bertemu dengan kaf. Di sini ada di contoh ini ada dua contoh bacaan ikhfa ya. Yang pertama itu ada nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta ya. Jadi bacanya gimana? Ingkungtum. Nah, bacanya nggak lama ya. Coba dilihat contohnya lagi di bawah. Ja'a, mangja'a, mangja'a. Sama ya. Di situ ada apa? Ada nun mati bertemu dengan jim, bukan ja ya, jim bertemu dengan jim. Nah, aslinya ikhfa ini dibagi beberapa ya, dibagi beberapa spesifikannya, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, nun mati bertemu ja ini ada di ikhfa yang berbeda ya, karena hurufnya agak masuk ke jim ya. Mangja'a masuknya perlahan ya, mangja'a nggak boleh, mangja'a nggak boleh ya. Sudah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Sudah, baca salawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dibaca bareng, bukan suruh lempit. Muhammad, ya Rabbi, sholli wa sallim. Tangannya diangkat. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma boya wasi'al karam. Ya, tangannya diangkat. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma boya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.